Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil dari Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia sendiri merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berfokus pada pelayanan perbankan bagi nasabah individu, bisnis, dan korporat. Perusahaan Bank Sentral Asia ini dikenal karena layanan yang cepat, jaringan yang luas, serta inovasi digital seperti MyBCA, BCA Mobile, dan Klik BCA. Visi dari Bank Sentral Asia sendiri yaitu menjadi pilihan utama andalan masyarakat sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan misi dari Bank Sentral Asia yaitu yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan menjadi solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan yang optimal bagi nasabah serta meningkatkan nilai franchise dan nilai stockholder BCA. Nah, lanjut ke marketing 7P dari Bank Sentral Asia ini. Yang pertama itu kan produk. Nah, sebenarnya BCA ini tuh udah nyediain banyak banget produk keuangan yang udah disesuaikan sama kebutuhan nasabah. Contohnya, tahapan tabungan BCA, Tapres, kartu kredit, deposito, sampai ke banking yang kayak MyBCA sama BCA Mobile. Nah, setiap produk keuangan ini itu udah dirancang supaya memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi, serta menjangkau berbagai segmen masyarakat mulai dari individu sampai pelaku bisnis. Nah, lanjut yang kedua itu ada promotion. Nah, sebenarnya BCA itu udah promosi tuh lewat berbagai media ya, kayak misalkan TV, surat kabar, media sosial, sampai ke event-event gitu. Nah, ini tuh tujuannya supaya memperkenalkan produk baru, terus juga bisa menambah nasabah terhadap pelayanan produk yang udah ada, terus juga bisa kan buat memperkuat citra BCA ini jadi bank terpercaya. Sebenarnya dalam promotion ini BCA itu juga sering ngadain kayak kampanye digital sama kayak kerjasama sponsorship gitu buat promosi. Nah, yang ketiga itu ada Place. Nah, BCA itu udah membuka berbagai cabang ATM di berbagai tempat wilayah strategis. Contohnya itu kayak pusat perbelanjaan, tempat perkantoran, ataupun tempat bisnis, ataupun dimanapun itu. Nah, sebenarnya kan tapi BCA sendiri itu udah menyediakan platform digital kayak e-banking. Jadi sebenarnya nasabah itu bisa bertransaksi di mana aja dan kapanpun tanpa harus datang ke cabang sentralnya ini atau nggak mesin ATM. Kecuali mereka itu mau misalkan kayak mau narik uang atau enggak, mereka pengen blokir ATM-nya atau enggak ATM-nya hilang, baru itu bisa datengin bank sentralnya sama ke mesin ATM-nya. Yang keempat, people. Karun BCA ini berperan penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah. Mereka itu udah dilatih supaya memiliki pengetahuan perbankan yang baik, sikap yang ramah, serta etika kerja yang profesional. Selain itu, Karun BCA ini tuh juga dikenal karena pelayanan yang cepat, sikapnya yang sopan, serta ramah yang membuat para nasabah itu merasa dihargai dan nyaman setiap berinteraksi dengan BCA. Yang kelima yaitu price. BCA ini tuh udah menetapkan harga yang kompetitif dan terjangkau dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Misalnya, kalau misalkan nasabah itu pengen buka rekening tahapan BCA, mereka itu cukup menyetorkan setoran awal sebesar 500.000 dengan biaya administrasinya itu 12.000 per bulan. Nah, karena BCA ini tuh memiliki struktur biaya yang jelas dan transparan, hal itu ngebuat para nasabah itu ngerasa nyaman dan percaya terhadap kebijakan harga BCA ini sendiri. Kemudian yang keenam yaitu ada proses. Proses pelayanan di BCA sendiri itu bertujuan agar cepat, efisien, dan mudah dipahami oleh nasabah. Setiap tahapan transaksinya itu udah mengikuti prosedur standar yang menjamin keamanan dan kenyamanan. Selain itu juga penerapan teknologi digital itu udah mempercepat pelayanan kayak contohnya pembukaan rekening online, transfer instan, sampai ke pengajuan kredit secara digital. Yang terakhir ada physical experience. BCA ini memperhatikan konsepnya yang profesional dan nyaman. Dengan desain interiornya yang modern, ruang tunggu yang bersih, serta penggunaan cat khas biru yang memberikan identik visual yang kuat terhadap BCA sendiri. Dengan bukti fisik ini, itu mencerminkan kualitas dan keandalan BCA sebagai bank terpercaya di mata nasabah. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 251011113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai STP dan 4P dari perusahaan real yang saya pilih yaitu LG Electronics. Pertama kita masuk dulu kepada pengertian manajemen secara umum. Manajemen bisa diartikan sebagai seni atau ilmu mengorganisasi seseorang atau kegiatan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Apa sih maksud dari efektif dan efisien itu sendiri? Efektif adalah di saat goals yang kita tetapkan di awal itu bisa tercapai. Sedangkan efisien adalah bagaimana cara kita mencapai tujuan atau goals tadi dengan waktu dan biaya seminim mungkin. Lanjut kita masuk pada poin STP. STP sendiri merupakan singkatan dari segmentation, targeting, dan juga positioning. Yang pertama, segmentasi. Apa sih arti dari segmentasi itu? Secara sederhana, segmentasi adalah proses mengklasifikasi konsumen berdasarkan
kriteria tertentu. Di sini LG mengklasifikasikan segmentasi pasar dengan membagi konsumen berdasarkan segmentasi demografi, segmentasi psikografi, dan segmentasi perilaku. Misalnya, LG memisahkan pasar berdasarkan usia, pendapatan, dan kebutuhan teknologi. Yang kedua, ada targeting. Setelah segmentasi, LG menargetkan segmen yang paling potensial dan paling menguntungkan, seperti profesional muda. Seperti kita lihat, anak-anak Gen Z yang kerja dengan gaji yang mumpuni, mereka menginginkan elektronik dengan kualitas yang bagus, sehingga mereka tidak perlu sering membeli elektronik. Dan juga ada positioning. LG menempatkan dirinya sebagai perusahaan elektronik premium, inovatif, dan ramah lingkungan. Penggunaan tagline seperti "Life is good" menekankan produk yang membuat hidup jadi lebih nyaman. Fokusnya itu pada teknologi canggih seperti OLED TV, inverter kompresor, dan lighting. Dan juga LG ini membangun persepsi sebagai merek yang berkualitas di bidang elektronik, modern, hemat energi, dan juga terpercaya, sehingga banyak konsumen yang bisa digait oleh strategi positioning dari LG. Dan dengan positioning ini, LG mampu bersaing di segmen premium melawan brand-brand terkenal lain seperti yang kita tahu Samsung, Sony, dan juga Panasonic. Selanjutnya adalah marketing mix atau 4P dari LG Electronics. Yang pertama ada produk. LG menghadirkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti TV OLED, Skinet, Smart TV, kulkas inverter hemat energi, AC dual inverter dengan teknologi pendinginan yang cepat, mesin cuci yang otomatis, produk smart home, dan juga desainnya itu dibuat semodern dan seminimalis mungkin, sehingga anak-anak Gen Z yang juga mengutamakan estetika itu akan tertarik membeli produk elektronik LG karena bagus sesuai dengan interior rumah mereka. Selanjutnya ada place atau distribusi. LG memiliki jaringan distribusi yang sangat luas. Yang pertama itu ada toko elektronik besar seperti Electronic City, Hartono, Urban Republic, dan juga retail modern seperti AC Hardware atau Hypermart, juga LG Exclusive Store. Selanjutnya juga e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan LG memiliki distributor resmi di seluruh Indonesia. Sekarang kita lanjut kepada price atau harga. LG ini menggunakan strategi yang disebut dengan value based pricing. Jadi LG itu membuat banyak bundling, cashback, dan cicilan 0% untuk mendorong pembelian oleh konsumen. Yang terakhir ada promotion. Nah, LG menggunakan berbagai metode promosi. Yang pertama, iklan di TV. Kita sering kan melihat ada iklan LG di TV. Nah, itu adalah salah satu bentuk promosi dari LG Electronic. Yang kedua ada digital marketing dan juga di billboard. Misal kalau kalian perjalanan melihat billboard, itu mereka nampilin produk si LG ini. Kedua adalah kolaborasi dengan e-commerce, influencers marketing campaign, kampanye Life is Good, dan produk launching di event-event. Ada juga promo cashback, flash sale, cicilan, dan garansi yang panjang. Dengan penerapan STP dan 4P ini, diharapkan LG mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu brand elektronik terbesar di Indonesia. Strateginya yang menempatkan konsumen sebagai prioritas utama, diharapkan dapat menjaga loyalitas konsumen dengan menghadirkan teknologi modern, harga kompetitif, distribusi yang luas, mudah dijangkau, dan promosi yang intensif.